Nama Muhammad Nurul Ziyad ni 18.04.08.0015 dari Fisika A BP 18 Stadis IPA Fisika dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen Dr. Melesari SPD MSI dengan menjelaskan tentang tema konsep dasar penelitian pendidikan mengimplikasikan domain dan penelitian pendidikan. Akan menjelaskan tentang berfikir ilmiah dan non-ilmiah. Berfikir ilmiah merupakan berfikir yang logis dan empiris. Yang dimaksud dengan logis merupakan masuk akal. Empiris juga itu mendalam atau berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan berfikir non-ilmiah merupakan kegiatan berfikir yang dilakukan seorang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka dan intuisi, dan yang kebenaran diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Hakikat dan tujuan dan fungsi penelitian dan pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan secara sistematik mengikuti aturan-aturan metodologi. Selanjutnya, tujuan penelitian yang diharap mencapai yaitu memperoleh informasi yang baru, memperkembangkan dan menjelaskan, menerangkan dan memprediksi dan mengkontrol suatu bahan. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan, yaitu jenisnya merupakan penelitian dasar, penelitian penerapan, penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan metode penelitian campuran. Selanjutnya menjelaskan tentang komponen berdasar penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, pendahuluan, terdiri dari beberapa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, metodologi merupakan prosedur pelaksanaan penelitian. Yang kelima, jadual, dan keenam, daftar pustaka. Selanjutnya, tahap dan prosedur penelitian terdiri beberapa tahap. Yang pertama, menemukan dan memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun latar belakang teoritis. Yang ketiga, menetapkan hipotesis kalau diperlukan. Selanjutnya, menempatkan variabel. Selanjutnya, memilih alat pengumpulan data. Selanjutnya itu menyusun rancangan penelitian, menentukan sampel, menyimpulkan dan menyajikan data, dan mengolah dan menganalisis data, menginterpretasi data, menginterpretasi hasil analisis yang mengambil kesimpulan, menyusun laporan dan menentukan implikasi. Hambatan-hambatan dalam penelitian. Yang pertama itu kompleksitas masalah-masalah. Yang kedua, kesukaan dalam pengamatan. Yang ketiga, hasilnya dalam dilaporkan dalam pengamatan itu dengan mudah dapat diulangi oleh orang lain. Selanjutnya, interaksi antara pengamatan dengan subjek. Yang keempat, kesukaran dalam melakukan kontrol. Yang kelima, kesukaan dalam masalah pengukuran. Nah, baiklah, kita akan menjelaskan tentang merumuskan judul penelitian, yang dimana kita harus tahu apa itu perumusan judul masalah penelitian. Merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya, dan dari rumus tersebut masalah dapat dihasilkan topik penelitian atau judul dari sebuah penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Penelitian merupakan langkah yang diambil si peneliti dari awal riset. Si peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan apa-apa saja masalah yang sudah ditemukan dan bagaimana masalah tersebut bisa diukur dan bisa dihubungi dengan prosedur penelitian tersebut. Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruangan masalah yang terlalu sempit sehingga lebih bisa memfokuskan untuk melakukan penelitian. Nah, dalam membuat penelitian, kita menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari beberapa rumusan. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya disingkat dan bermakna. Selanjutnya, rumusan masalah
hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat bertanya. Rumus masalah hendaknya jelas dan konkret. Rumus masalah tersebut hendaknya dirumuskan secara operasional. Masalah tersebut hendaknya mampu memberikan petunjuk. Masalah harusnya dibatasi dengan ruang lingkup. Selanjutnya menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sebuah penelitian yang akan dicapai atau tunjukkan dalam bentuk penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pertama, model pengembangan, yang kedua, prosedur penelitian pengembangan, tujuan pustaka. Tujuan pustaka atau disebut dengan kajian pustaka merupakan daftar referensi semua jenis referensi, misalnya buku, jurnal, paper, dan artikel disertai tesis skripsi. Tujuan kajian pustaka ini merupakan menentukan dan membatasi masalah penelitian, meletakkan penelitian pada subjektif sejarah dan asosiasional, menghindari publikasi yang tidak disengaja, uji model atau prosedur, dan perlu sebelumnya mempelajari presentasi contoh-contoh studi sastra. Selanjutnya menjelaskan kerangka pikiran, merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan dan dapat mendasari perumusan hipotesis. Pendekatan penelitian relevan merupakan pendekatan penelitian yang berkaitan dengan tujuan utama penelitian. Apakah penelitian bermaksud untuk menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel apa adanya atau membandingkan satu aspek yang diteliti maupun hubungan dengan antara variabel lainnya. Selanjutnya kita menjelaskan tentang jenis rancangan penelitian. Yang pertama itu kuantitatif, selanjutnya kualitatif, selanjutnya deskriptif dan eksperimental, dan studi longitudinal, diagnostis, dan eksploratoris. Penelitian merancangan penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Ini berarti bahwa penelitian ini mengikuti perancangan yang akan dilakukan penelitian. Selanjutnya menjelaskan komponen perancangan penelitian. Terdiri dari komponen halaman judul, pengantar, pendahuluan dan kajian pustaka, metodologi, jadwal penelitian, dan anggaran jika diperlukan. Tahap-tahap perancangan penelitian terdiri dari bertahap. Yang pertama, perancangan dalam merancangkan penelitian, merancangan dalam melaksanakan penelitian, desain sampel, desain alat, dan desain analisa. Teknik pengambilan sampel penelitian merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat yang menyebarkan populasi agar diperoleh sampel dan yang representasi secara garis besar. Teknik pengambilan sampel terdiri dari 2 kelompok, yaitu pertama probability sampel, yang kedua non-probability sampel. Selanjutnya menjelaskan variabel penelitian merupakan kejadian yang dimiliki variasi mutu dan variasi pada nilainya, di mana hal tersebut bisa diukur dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Jenis variabel penelitian yang pernah variabel bebas, selanjutnya variabel terikat, selanjutnya variabel terkontrol, variabel asing, variabel moderator, variabel intervening. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh si peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukannya. Jenis-jenis instrumen: yang pertama angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, dokumen, dan tes. Deskripsi data merupakan upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan interpretasikan secara mudah.
Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan penting dalam memerlukan kepentingan serta kekritikan penelitian pola analisis di mana yang akan dipakai analisis statistik dan non statistik. Selanjutnya menjelaskan tentang keterbatasan penelitian dan kesimpulan. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkungan penelitian, tapi dikarenakan kesulitan metodologi atau prosedur tertentu sehingga tidak mencakup di dalam penelitian dan di luar penelitian, dikendali penelitian. Sedangkan kesimpulan ialah suatu rangkaian akhir dari bab yang telah disusun oleh si pengarang tulisan, mana penulis akan memberikan kesimpulan dan dari semua apa yang telah dibahasnya. Selanjutnya menjelaskan dengan implikasi dan saran. Implikasi penelitian dapat dilakukan sebuah laporan atau suatu analisa yang lebih mendalam yang terkait dengan kesimpulan utama, sedangkan saran merupakan biasanya muncul dikarenakan peneliti melihat kelemahan yang berhubungan dengan subjek studinya. Peneliti harus pula menemukan kebatasan dari hasil penelitian, dan untuk itu peneliti perlu memberikan saran penelitian apa yang seharusnya dilakukan seorang penelitian selanjutnya. Dalam sebuah penelitian tentu kita memerlukan referensi merupakan rujukan tentang informasi yang digunakan penulis atau si pustakawan untuk membantu mendapatkan informasi yang berdasarkan sumber. Cara menuliskan naskah pustaka: yang pertama, tulis nama pengarang dengan urutan. Yang kedua, judul buku dengan diikuti dengan koma. Yang ketiga, tanda tempat penerbitnya dengan diikuti tanda dua penerbit diikuti dengan tanda koma dan tahun penerbit serta cetakan jilid dan seri tahun berapa tanda titik. Dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.